Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya, sahabat Aswaja. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dalam video kali ini saya akan memberikan bantahan kepada kelompok Salafi Wahabi yang selama ini mereka kerap menuduh sesat amaliyah atau tradisi yang dilakukan oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah, khususnya yaitu kaum warga Nahdlatul Ulama atau kaum Nahdiyin. Di antaranya yang tidak luput dari tuduhan sesat, di antaranya yaitu tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa alasan mengapa kemudian kelompok Salafi Wahabi ini sangat membenci tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kelompok Salafi Wahabi sangat membenci atau sangat anti. Ya, ini sangat menolak keras tentang peringatan Maulid Nabi. Yang pertama, kelompok Salafi Wahabi ini menganggap bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah amalan bid'ah yang kemudian menurut mereka bid'ah ini, sesuatu yang baru ini otomatis sesat. Nah, ini akibat minimnya pemahaman kelompok Salafi Wahabi. Ya, jadi mereka sangat alergi dengan Maulid ini karena dianggapnya bid'ah, dan bid'ah amalan baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah ini pasti otomatis sesat. Nah, ini pengetahuan yang sangat sempit sekali. Kita tahu bahwasanya para ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, mereka mengklasifikasikan bid'ah ini menjadi dua macam. Bahkan ada beberapa ulama yang lebih dari dua macam tentang bid'ah. Ya, yang kita ketahui bahwasanya Imam Syafi'i ini membagi bid'ah menjadi bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang baik, yang membawa kemaslahatan, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tidak bertentangan dengan rambu-rambu syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini disebut dengan bid'ah hasanah. Yang kedua tentunya adalah bid'ah sayyi'ah atau disebut dengan bid'ah dolalah. Ya, sayyi'ah berarti madmumah, ya, bid'ah yang tercela, bid'ah yang itu membawa kepada kesesatan. Ini artinya bahwasanya tidak semuanya ini bid'ah ini sesat, ya. Jadi kita lihat dari substansinya, apa isinya atau apa yang ada di dalamnya. Kalau itu tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi atau sunnah Rasulullah, maka itu disebut dengan mahmudah atau terpuji. Sedangkan kalau itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat, yang itu merusak dari ajaran Islam, maka itu jelas bertentangan dan otomatis itu sesat. Bahkan banyak amalan-amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini justru bukan hanya dia mengandung kebaikan, justru akan memperkuat syariat ajaran Islam itu sendiri. Ya, kita tahu banyak tradisi-tradisi Muslim Nusantara yang ini diwariskan oleh Wali Songo atau Aulia Tis'ah, 9 wali ini yang justru memperkuat tradisi Islam, ya. Seperti perayaan hari besar atau peringatan hari besar Islam, entah itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian 1 Muharram, kemudian nuzul Quran dan sebagainya, justru itu akan menambah atau memperkokoh syariat ajaran Islam dengan adanya sebuah perkumpulan atau majelis yang di dalamnya mengandung banyak kebaikan. Ya, dibacakan ayat Al-Quran, kemudian ada tausiah, kemudian ada sholawatan, kemudian ada orang yang bersedekah, berbagi rezeki, berbagi makanan, kemudian juga ada doa, dan tentunya bisa menjadi ajang silaturahim sesama umat Islam. Kemudian yang kedua, kelompok Salafi Wahabi ini yang sangat alergi dengan Maulid ini, mereka menganggap
bahwasanya maulid ini tasyabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Dianggapnya bahwasanya maulid Nabi ini sama seperti perayaan Natal kelahiran Nabi Isa atau kelahiran Yesus dalam ajaran Nasrani. Padahal kalau kita cerdas, justru itu sangat jauh sekali ya antara praktek peringatan maulid Nabi Muhammad dengan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani atau yang mereka melakukan peringatan Natal ya kelahiran Nabi Isa. Ya, kalau maulid Nabi Muhammad SAW ini hanya sekedar pujian, ya sanjungan kepada Nabi. Tujuannya adalah meneladani bagaimana sikap atau tindakan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW agar dicontoh oleh anak-anak kita, yaitu generasi umat Islam. Nah, walau apapun posisi Nabi, tetap dia seorang Nabi, utusan Allah yang tidak akan pernah dikultuskan atau tidak akan mungkin disembah oleh umat Islam. Ya, dia hanya dipuji, disanjung, tidak ada kemudian pengkultusan atau penyembahan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan kaum Nasrani atau Nasoro kepada Yesus atau kepada Nabi Isa, yang mereka ini menganggap Nabi Isa bukan hanya sekedar sebagai Nabi, bukan hanya sekedar utusan Allah, tapi juga mereka mengkultuskan, bahkan menganggap sebagai Yesus ini sebagai anak Tuhan. Nah, ini jelas sesuatu yang sangat jauh berbeda. Walau sampai kapanpun umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka selamanya tidak akan mungkin ada dalam sejarahnya, sejak adanya peringatan maulid Nabi sampai sekarang, yang kemudian umat Islam menyembah atau menuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah adalah manusia yang agung, manusia yang berakhlak terpuji, maka sudah selayaknya walaupun Rasulullah tidak pernah minta dipuji, tidak pernah minta diagungkan, maka sebagai umatnya yang berbakti, umatnya yang tahu diri, umatnya yang senantiasa melaksanakan syariat beliau, dengan sendirinya akan mengagungkan atau memuji segala keutamaan Rasulullah SAW. Ya, maka tidak ada alasan kemudian menolak peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kecuali orang yang memiliki pemahaman yang sangat sempit, yang sangat picik ya. Ya, ini minimnya pengetahuan mereka. Tentunya dengan orang melakukan maulid Nabi, tentu mereka juga tetap menjalankan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Bukan berarti bahasanya mereka setelah melaksanakan peringatan maulid terus tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah. Ini kesalahpahaman dari kelompok Salafi Wahabi, seolah-olah kalau sudah melaksanakan maulid terus selesai, tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah. Ini tidak ya. Tetap melaksanakan apa yang menjadi amalan, menjadi perintah dawuh, menjadi sunnah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kelompok Salafi Wahabi ini menganggap tanggal 12 Rabiul Awal ini sebagai hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini mereka sangat salah dalam memahaminya. Kita tahu mayoritas umat Islam, walaupun kita tidak hidup bersama dengan Rasulullah, kita tahu mayoritas para sejarawan, ahli tarikh Islam, bahwasanya Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun ada beberapa perbedaan, tidak tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang tanggal 10, ada di tanggal yang lain yang selain tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi para ulama ahli sejarah sepakat bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pun ulama yang menyatakan di tanggal 12 Rabiul Awal ini sebagai hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ternyata terjadi perbedaan, apakah tanggal 10, apakah tanggal 12, apakah lebih dari itu, apakah mungkin bisa tanggal 15, tanggal 20, itu tidak masalah. Maka apa yang kita lakukan kaum Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bukan merayakan hari kelahiran Nabi, tapi memperingati. Ini berbeda ya. Kalau merayakan berarti menjadi hari raya. Yang namanya hari raya berarti tidak bisa dialihkan di hari-hari yang lain, sebagaimana Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini sebagai hari raya umat Islam yang kita tidak boleh merayakannya di hari yang lain. Kalau Syawal berarti tanggal 1 Syawal. Nah, kalau di bulan Dzulhijjah misalnya di tanggal
10 Dzulhijjah ini sebagai hari raya kurban. Sedangkan apa yang dilakukan oleh kaum Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ini memperingati kelahiran Nabi. Yang namanya memperingati tentu tidak harus di tanggal 12 Rabiul Awal. Bisa di tanggal 10, tanggal 8, tanggal 1, tanggal 20, bahkan di luar bulan Maulid, ya, bulan Rabiul Awal ini kaum Ahlussunnah wal Jamaah masih tetap banyak ya memperingatinya. Masih banyak majelis-majelis sholawat, majelis tausiah, siraman rohani atau ceramah-ceramah itu di luar bulan Rabiul Awal yang tetap sama temanya, yaitu memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada masalah yang namanya memperingati, tentu bisa di bulan Rabiul Awal bahkan di luar bulan Rabiul Awal. Namanya saja memperingati, tujuannya adalah biar ingat bagaimana kita tentang perjalanan dakwah atau sirah nabawi, ya, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak terikat dengan tanggal, tidak terikat dengan waktu. Ini berbeda dengan perayaan. Yang namanya perayaan tentu sebagai hari raya, hari agung yang tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diganti yang lain. Ini kesalahpahaman dari kelompok Salafi Wahabi, sehingga mereka tetap keras kepala, tetap bersikeras. Mereka menganggap Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai praktek yang sesat dan menyimpang atau bid'ah. Nah, ini gagal pahamnya kelompok Salafi Wahabi. Tentunya kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah tetap akan istiqomah memperingati kelahiran Nabi dan memperingati hari besar Islam yang lainnya dengan tetap melaksanakan protokoler atau sesuai dengan syariat Islam, tidak menabrak dari rambu-rambu ajaran Islam, ya, tidak mencampur baurkan antara tujuan yang baik yaitu memperingati hari besar Islam, memperingati Maulid Nabi, tidak kita campur adukkan dengan hal-hal yang itu akan merusak dari tujuan yang sebenarnya, yaitu meneladani dari akhlak baginda Rasulullah SAW. Kalaupun di sana sini ada misalnya sebagian umat Islam atau satu dua yang melakukan dengan hal yang salah, misalnya dengan hal yang kemaksiatan, maka kita tidak bisa menyalahkannya tentang peringatan Maulid Nabi. Yang kita salahkan adalah oknumnya yang kemudian mengisinya dengan hal-hal yang buruk. Nah, jadi tidak bisa kemudian dilakukan oleh satu dua oknum merusak dari acara Maulid Nabi dengan hal yang maksiat misalnya, kemudian kita salahkan semuanya, kemudian kita berkeinginan, bercita-cita menghapus tradisi atau menghilangkan amaliyah apa yang menjadi tradisi kaum Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti atau nderek para dawuh ulama, ya, dawuh para kiai yang lurus istiqomah, membimbing kita semuanya mengikuti perintah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan yang, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Allah muwaffiq ila min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.